Raffi Ahmad beberapa hari belakangan sering sekali tampil di media massa. Raffi digambarkan sebagai sosok heroik yang membantu masalah banyak orang. Mulai dari kunjungan ke lapas Nusa Kambangan, Jawa Tengah yang disebut-sebut untuk menjenguk terdakwa kasus narkoba Ahmad Zoni. Sampai yang terbaru membeli tas branded milik Ivan Gunawan seharga 500 juta rupiah yang hasil penjualannya didonasikan untuk pembangunan masjid di Yokohama, Jepang. Gimana? Serius sebenarnya aku tuh punya tanah kutip utang. Waktu itu aku sama Nagita tuh pernah janji, sayang kalau kita ada rezeki lebih kita bangun masjid yuk. Masya Allah. Sebenarnya waktu itu ada pernah, cuman ya sampai sekarang masih belum dapet. Ya maksudnya ini, ya mungkin Ivan Gunawan ngingetin aku. Amin, ya, amin. Itu kan Raffi pernah punya janji. Bener karena harta nggak semuanya punya punya umat juga. Bismillahirrahmanirrahim, ayo semuanya berdoa buat Raffi, buat buat semuanya. Ini tas ini udah laku, insya Allah. Ini bisa berkah, berguna untuk umat dan pembangunan masjid di Yokohama. Al-Fatihah. Alhamdulillah hari ini Raffi beli, langsung ditransfer dan langsung aku kirim ke pembangunan masjid. Aku datang ke lokasi pakai tas itu, terus begitu tadinya mau gimmick doang masuk gitu. Terus aku cerita sama Raffi kalau misalnya aku lagi bantuin pembangunan masjid di Jepang, di Yokohama. Terus dia tanya tasnya mau dijual harga berapa, bilang mau dijual tasnya di harga 500 juta. Terus begitu Raffi cerita bahwa dia memang lagi pengen ngebangun masjid juga gitu, dan tas itu dipastikan Mama Ami suka sama tasnya gitu. Jadi ya alhamdulillah lah, rezeki buat kita semua. Ingin lebih damai di dunia. Yap, wajar saja jika Ivan Gunawan merasa sangat bahagia tas brandednya laku terjual. Sebab sudah berbulan-bulan dijual, tas itu tidak laku-laku. Sampai akhirnya Raffi datang sebagai penyelamat dan membeli tas tersebut. Banget sama aku, kayak Allah udah kasih pinjam barang mahal, aku udah pernah pakai dan aku rawat, dan alhamdulillah sekarang aku balikin lagi ke Allah gitu ya. Insya Allah Raffi juga bisa mendapatkan gantinya ribuan kali lipat. Allah juga kasih sehat buat Raffi, kasih sehat buat aku, dan semakin banyak kesempatan kebaikan yang bisa aku lakuin untuk umat juga. Kalau Tuhan sudah turun tangan, tak ada manusia yang bisa menahan. Igun berniat menjual tas brandednya untuk membantu pembangunan masjid di Yokohama, Jepang. Raffi Ahmad punya utang janji untuk membangun masjid. Bahkan Igun menawarkan kepada Raffi untuk menjadi donatur masjid yang sedang dibangunnya di daerah Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Nanti kalau ada rezeki lebih, ya nanti nggak apa-apa. Karena aku tuh waktu itu pernah hutang di sini. Hutang janji. Hutang janji sama Nagita. Nagita selalu ingetin saya, kamu pernah hutang loh. Kamu kalau ini mau bangun masjid. Omong-omong soal utang, Raffi Ahmad mengaku punya utang janji untuk membangun masjid dan bisa membeli tas branded Ivan Gunawan seharga 500 juta rupiah. Tapi Raffi ternyata juga dikabarkan punya utang 250 juta rupiah kepada mantan tim penasihat hukumnya yang membantu Raffi saat terjerat narkoba tahun 2013 silam. Sudah 12 tahun berlalu, Raffi dikabarkan belum membayar utangnya tersebut sampai akhirnya diviralkan di media sosial. Namun bukannya membayar utang, Raffi malah dikabarkan memanfaatkan koneksi dan jabatannya untuk meredam dan membungkam rumor itu supaya tidak makin liar dan berpotensi bisa merusak citra baiknya. Fakta ini diungkapkan Raden Nuh, mantan tim penasihat hukum yang menangani kasus narkoba Raffi Ahmad di tahun 2013. Itu sudah lama, artinya tagihan itu kan harus cepat lah kita. Kalau tagihan itu memang tidak ada daluarsa, tapi secara etis ya. Kalau ada tagihan kita biarkan lama itu artinya kan udah anggap sebenarnya close file lah gitu ya. Tetapi karena memang ada kondisi yang luar biasa, yaitu apa? Keadaan dia kan. Kalau dia misalnya biasa-biasa aja nggak apa-apa. Yang penting tolong jangan lebay lah tanggapannya gitu. Jangan sampai ngomong kemana-mana segala macam. Itu kan jadi saya jadi pikir lah. Ini kok begini, kok gitu responnya. Padahal dia bilang, udahlah bang, udah lama itu bang, saya udah lupa. Nah, misalnya sudah selesai. Terima kasih sudah bertahan. Yap, utang piutang Raffi Ahmad dan bekas tim penasihat hukumnya memang hanya masalah moral. Sama seperti Raffi Ahmad yang membantu Fahmi Bo agar sembuh dari penyakit yang dideritanya dengan membawanya ke rumah sakit dan menanggung semua biaya pengobatannya.
Masuk rumah sakit sejak 28 Oktober 2025 hingga hari ini, kondisi kesehatan Fahmi Bo sudah makin membaik. Bahkan Jumat 7 November 2025, Fahmi Bo baru saja selesai menjalani operasi pengangkatan batu empedu. Alhamdulillah, operasi kemarin Jumat malam itu berjalan dengan lancar. Pasca operasi pun besok paginya tuh Fahmi banyak kemajuan yang sangat pesat. Yang tadi kakinya nggak bisa digerakkan dan harus dibantu, itu alhamdulillah sudah bisa digerakkan sendiri. Dan nafsu makannya itu pun tambah. Pokoknya berjalan lancar. Operasi kantung empedu, batu empedunya banyak banget, lebih dari 10 lah. Ya udah multi. Iya udah multi. Jadi alhamdulillah sudah bersih semua. Buat Arafi dan keluarga besar Arafi, kami sekeluarga mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuannya selama ini, khususnya buat pengobatan aku. Setelah menjalani operasi pengangkatan batu empedu di rumah sakit, Fahmi Bo mengaku kondisi kesehatannya sudah semakin membaik dan bersiap untuk pulang ke rumah. Lantas apakah Raffi Ahmad masih akan membantu Fahmi Bo pulang dari rumah sakit? Maka nanti Raffi Ahmad akan tetap membiayai setelah keluar dari rumah sakit. Artinya sampai benar-benar pulih. Ya kalau masalah itu saya belum tahu ya. Belum bisa menjawab ya. Belum bisa menjawab. Karena belum ada pembicaraan selanjutnya lagi setelah pulang nanti. Kita nih bentar lagi, nggak lama lagi kita pulang. Alhamdulillah. Selama dirawat berapa kali ya Raffi nengok ya? Ya Raffi udah 3 kali datang. Terus juga setiap hari kita kan update kesehatan. Ya, kemajuan Fahmi. Ya jadi Raffi selalu mantau keadaan kesehatan. Selain Raffi juga Mama Ami, Mama Rita itu rajin loh nengok dan tanya kondisi Fahmi seperti apa. Itu kita manusia kuat. Itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Aku pasti. Ketika Fahmi Bo berusaha pulih usai menjalani operasi pengangkatan batu empedu, penyanyi Vidi Aldiano terus berjuang melawan penyakit kanker ginjal stadium lanjut yang menggerogoti tubuhnya sejak 2019. Bertahun-tahun berperang melawan kanker, akhirnya terungkap fakta baru kalau Vidi takut untuk punya anak. Pantas saja sejak menikah dengan Sheila Dara 15 Januari 2022, sampai sekarang tidak ada tanda-tanda Vidi Sheila berencana ingin punya momongan. Lantas apakah yang membuat Vidi begitu takutnya untuk punya anak? Gue takut kalau anak gue punya genetik sakit gue. Wajar dan sangat manusiawi jika Vidi merasa takut untuk punya anak karena tak mau mewarisi genetik penyakitnya kepada sang anak. Jika dicermati secara seksama, perubahan fisik Vidi makin hari memang makin memprihatinkan. Saat podcast sama Deddy Corbuzier, terlihat jelas kalau Vidi menahan sakit. Wajahnya makin glowing dan pucat. Netizen pun auto khawatir melihat penampakan wajah Vidi yang makin tirus. Insya Allah, sehat insya Allah. Doain terus. Baik, alhamdulillah. Sejak divonis kanker ginjal stadium 3, kondisi kesehatan Vidi Aldiano memang up and down. Penampilan Vidi selalu viral dan jadi sorotan. Mulai dari saat malam puncak ulang tahun RCTI 22 Agustus 2025, Vidi harus dipapah Deddy Corbuzier saat berjalan di atas panggung, dan saat di konser Ninoran, Vidi nyanyi sambil duduk di atas kursi. Hingga akhirnya Vidi memutuskan untuk hiatus sejak awal November 2025. Saya nggak sesakit itu mas, pokoknya berita-beritanya tuh aku senang dapat doa dan segala macam, tapi kekhawatirannya nggak segitunya lah gitu pokoknya. Aku insya Allah bisa terus perform, karena perform itu buat aku juga obat ya. Apa yang penting bisa ngibur orang, itu jadi kebahagiaan buat aku. Sebenarnya aslinya nggak sesuai sama apa yang ada di media ya, makanya aku tuh bingung banget kenapa di media bisa ada kabar-kabar kayak gitu cuma karena mungkin kelihatan lebih kurus atau apa. Padahal kan aslinya bener-bener dia sehat walafiat banget. Ketika Vidi Aldiano memutuskan untuk hiatus guna memulihkan kesehatannya, Sheila Dara, istri Vidi, justru akan pergi ke Amerika Serikat untuk menghadiri acara penghargaan film bergengsi di dunia. Ditinggal sang istri selama 2 minggu, Vidi pun menuliskan pesan haru. Keluarga juga luar biasa banget.
Dan tentunya istri saya sih luar biasa sekali. Jadi kayaknya kalau nggak ada dukungan mereka itu terutama fans-fans saya kali ya, bikin saya semangat lah gitu. Pengakuan Hamish Daud soal hubungannya dengan Sabrina Alatas yang hanya teman biasa selama 10 tahun membuat netizen penasaran. Apalagi Hamish juga mengakui jika Sabrina adalah best friend banget, alias sosok yang bisa memahami dia dan kompak. Tak lama setelah itu, Raisa memposting naskah panjang. Postingan berbahasa Inggris itu, Raisa menyinggung tentang tipe orang yang harus dipegang, termasuk menghilangkan teman yang tidak tulus alias palsu. Orang-orang yang baik kepada mereka yang tidak bisa melakukan apapun untuk mereka. Orang-orang yang mengirimu pesan hanya untuk menyapa, orang yang kamu rasa nyaman menangis di depannya. You know, Yaya itu best friend saya. Kita bisa baik-baik dan kita lagi berusaha sebaik mungkin untuk co-parenting. Saya berkomunikasi sama dia itu setiap hari, setiap malam, setiap pagi, setiap malam. Jadi kita tanggung jawab kita emang untuk urusan anak kita. Dan kita best friend dan kita nggak ada hubungan yang kita kompak banget. Jadi mungkin saya mohon jangan dibuat-buat hal-hal yang enggak, karena kita benar-benar baik banget hubungan kita saat ini. Itu teman saya udah 10 tahun dan itu keluarganya tuh baik banget, bapaknya tuh baik banget, ibunya, adik kakaknya. Jadi kayak ini nggak pantas mereka tuh kena sorotan karena itu mereka tuh cuma teman aja. Dan itu sebenarnya ini mulai dari yang namanya Pinterest. Saya kan di bidang arsitek udah 15 tahun sebelum saya di entertainment. Jadi saya di situ diajak untuk kasih bantuan, untuk kasih masukan, kreatif masukan di Pinterest. Tapi nggak tahu kenapa itu di screenshot dan itu dibikin ramai dan seolah-olah ada lebih dari itu. Dan itu saya minta maaf banget sama teman-temanku dengan keluarganya mereka, dan saya nggak bermaksud bikin salah. Tapi saya di sini cuma kasih masukan yang kreatif aja buat mereka. Netizen yang mengetahui postingan itu langsung mengkaitkannya dengan Hamish. Sebab publik masih meragukan pengakuan Hamish soal pertemanannya dengan Sabrina Alatas selama 10 tahun. Jika benar, hal itu berarti hubungan Hamish dan Sabrina berusia lebih tua dari usia pernikahan Hamish dan Raisa yang baru 8 tahun. Raisa menorehkan kalimat ringan, orang yang Anda kenal sejak kecil yang dapat Anda ajak bicara untuk waktu yang lama, tetapi tidak ada yang berubah. Ada, ini teman-teman saya udah 20 tahun, 10 tahun, ini bukan orang-orang baru. Dan saya minta maaf banget untuk semua sekitar saya yang kena dampak negatif ini. Keluarga-keluarga mereka, fans saya juga, keluarga-keluarga Yaya, keluarga saya, dan saya minta maaf dengan berita negatif ini yang nggak benar. Apakah itu berarti teman yang dimaksud Raisa adalah orang-orang yang diakui Hamish sebagai best friend? Walau tak menyebut nama, namun lagi-lagi netizen seolah memahami jika orang yang dimaksud Raisa adalah suaminya dan orang-orang di sekeliling suaminya kini termasuk Sabrina. Orang-orang yang melihat garis patahan Anda dan mengatakan bahwa mereka juga memilikinya. Siapapun yang terlintas dalam pikiran saat Anda membaca ini, pegang mereka erat-erat. Ya, semoga kuat mental ya, karena kan bacain netizen itu kayak kejam banget ya. Jadi ya mudah-mudahan mentalnya kuat, itu aja sih. Hamish dan Raisa kini sedang dalam proses cerai. Pernikahan yang dibangun sejak 3 September 2017, keduanya bahkan siap move on dan jalan masing-masing walau masih terhubung untuk merawat anak mereka bersama. Hamish mengaku sebagai ayah, ia siap bertanggung jawab membiayai hidup anaknya. 2 hari di SS Medica. Operasi apa? Pernafasan ada yang dia ada. Sinus, Bang. Iya. Sekarang saya pengen cuma jadi bapak yang baik, co-parenting yang baik, dan bisa kerja yang lancar ke depannya. Intinya hubungan saya sama Yaya itu baik banget. Kita mau jaga itu, kita akan jadi teman selama-lamanya karena kita punya namanya anak Inademen, jadi kita pengen jaga itu. Dan kita sekarang lagi proses untuk move on. Ada kesini atau kita fair aja, yang penting anak kita jaga dan kita jaga hubungan kita banget karena untuk selamanya kan dia bukan teman, bukan cuma istri, kita co-parenting, kita kerja bersama untuk besarin anak kita bersama. Heboh, Jule lepas hijab. Padahal baru digugat cerai Nadehun suaminya. Hebohnya lagi, foto yang diduga selebgram Julia Prastini alias Jule yang mengenakan busana serba hitam berpose bersama dengan pria selingkuhannya Safri Ramadan. Bukan hanya itu, dalam postingan yang diduga berada dalam lift itu diselipkan kalimat "meet new janda" oleh sahabat Safri dan Jule. Kedekatan Jule dan Safri disebut-sebut berawal dari kecantilan Jule yang mendekatinya terlebih dahulu. Setidaknya Jule beberapa kali menonton aksinya di atas ring. Sejak saat itu, Jule sering curhat pada Safri, mulai dari masalah finansial hingga kebablasan. Jadian.
Melihat aksi Jule dan circle-nya, netizen yang ikut murka tak mampu menahan kegeramannya. Amit-amit Jule, se-circle sick semua. Aku nggak heran dia atau Jule dihina banyak orang. Lihat saja kelakuannya, habis tinggalin 3 anaknya. Aku nggak peduli urusan dia sama Daehoon, tapi kok bisa dia begini setelah ninggalin anak-anak demi cowok yang bahkan belum tentu benar. Memang belum ada konfirmasi soal ini, namun jika itu benar Jule, bisa dibilang pasangan selingkuh paling nekat belak-belakan seolah tak peduli cibiran orang, cuek membiarkan sakit hati pasangan, bahkan tak peduli reputasi hancur, job hilang, yang penting cinta telarangnya langgeng. Jule sepertinya benar-benar ingin menunjukkan pada Daehoon dan ingin membuktikan jika bersama Safri ia mampu lebih bahagia. Faktanya aksi Jule yang sempat meminta maaf di media sosial sambil cengar-cengir menunjukkan seolah-olah ia memang cuek dan siap meninggalkan Daehoon serta ketiga anaknya yang masih kecil-kecil. Sebelumnya, Daehoon telah resmi melayangkan surat gugat talak cerai atas Jule ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan kini sedang dalam proses. Sebelumnya gue bakal minta maaf karena semua data pribadi, video-video, foto yang udah terunggah di media sosial itu membuat kalian benci terhadap saya. Tanpa gue sadari gue udah menyakiti semua orang dan banyak pihak gitu, terutama Daehoon sama Triona. Gue bakal berubah, gue gak bakal selingkuh lagi gitu. Melihat kecuekan Jule, Daehoon pun memilih untuk fokus kerja dan merawat ketiga anaknya yang masih kecil. Ketiga balita lucu itu yang sudah pasti ditinggalkan ibunya. Demi kebahagiaan mereka, Daehoon bahkan sengaja membawa ketiga anaknya bermain, bergembira, dan ceria bersama di sebuah wahana permainan di Taman Wisata Jakarta Utara. Jadi selama 5 hari nangis terus pas malam tidur, tapi gimana lagi, itu kan lebih bahaya ya, karena yang penting nangis sekarang, ya paling beberapa hari dia nangis, habis itu kita bakal cari. Jadi saya memang biarin aja nangis. Pemirsa, buat Anda yang aktif banget di sosial media, kayaknya emang ya bener-bener nih Jule nggak habis-habis bikin heboh se-Indonesia Raya. Kalau emang nih pemirsa ya, bener itu adalah foto penampilan terbarunya tanpa hijab bareng sama Safri selingkuhannya. No wonder nih kalau misalkan Jule itu makin dirujak sama netizen yang bumbu rujaknya pakai cabai rawit 20, pedas banget rujakannya. Apalagi captionnya kayak nantang gitu ya, with new janda. Waduh, circle-nya gimana nih? Harusnya kasih support yang positif, jangan yang kayak gitu ya enggak sih? Padahal mereka berdua kan belum resmi cerai loh pemirsa. Udah gitu, Safri pakai curcol gitu, katanya yang PDKT duluan adalah Jule karena dulu sering curhat. Yang pasti sih belum ada klarifikasi ya dari Jule atau mungkin juga Safri. Tapi Daehoon kayaknya mah cuek bebek aja, sabodo teing gitu. Nggak mau noleh ke belakang. Fokusnya pada ngebahagiain 3 anaknya yang ditinggal sama ibunya karena selingkuh. Wah, panas banget. Pemirsa, jangan diikutin ya. Tapi yang pasti hari ini kalau ngomong soal ikutin Bang Robi dong. Oke, kita akan spill cerita selebriti kita yang paling hot dan juga viral hanya di obrolan seputar selebriti. Lanjut nih pemirsa, ini yang satu ini ya, bukannya mikirin nasibnya terancam menjadi narapidana, Lisa Mariana malah pamer hidung baru yang dioperasi. Luar biasa, endorse-nya makin banyak ya Teh ya. Apa pakai duit sendiri nih? The best pokoknya. Sementara ada juga Andi Anissa yang akhirnya speak up juga usai diisukan jadi selingkuhannya Fandi Christian dan bikin Dahlia Polan tuh ngotot untuk cermai alias cerai. Nah, kabar selengkapnya langsung saja tetap bersama kami di obrolan seputar selebriti. Selebgram Lisa Mariana lagi-lagi jadi sorotan publik. Resmi jadi tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Ridwan Kamil di Bareskrim Mabes Polri dan jadi tersangka kasus dugaan video syur di Polres Kota Bandung, Jawa Barat
Namun polisi sampai saat ini tidak melakukan penahanan terhadap Lisa. Ternyata kondisi demikian itu makin membuat Lisa tampil percaya diri. Ia terlihat santuy dan bebas menghirup udara segar di luaran meski telah menyandang status tersangka di 2 kasus berbeda. Terbaru, Lisa justru muncul di sosial media tampil dengan penampilan barunya. Ia pamer kondisi hidungnya usai melakukan operasi plastik demi hasil yang lebih sempurna dan tampil cantik. Lantas, apa alasan Lisa soal dirinya melakukan operasi di bagian hidung? Jadi gini loh, aku itu dulu surgery bener-bener yang full implant dan itu ketinggian. Dalam video yang diunggah, ia mengaku sudah beberapa kali menjalani operasi plastik pada bagian hidung. Sebab setelah operasi pertama kali, Lisa pernah mengalami kecelakaan yang cukup parah pada tahun 2020, hingga akhirnya ia harus mengulang operasi untuk memperbaiki hidungnya kembali. Benarkah hasil operasi saat ini adalah bentuk hidung yang diidamkannya? Terus aku kecelakaan dan menyebabkan itu ujungnya dia biru. Di ini kan ada garis ya. Ini tuh tadinya tuh garisnya tuh nggak kayak gini nih. Kayak cakep banget say. Cuman memang kalau misalnya kita lihat dari bawah emang nggak banget gitu ya kan, karena ada bekas yang jahitan itu ya kan. Gue udah lihat hasilnya sebelum di gips, emang cakep banget sesuai yang gue mau. Meski terancam hukuman berlapis, Lisa malah asyik pamer hidup baru hasil operasian. Pada media tahun 2025, Lisa menjalani operasi bariatik atau potong lambung di Malaysia. Berkat operasi tersebut, Lisa mengungkap dirinya berhasil menurunkan berat badan 10 kg dalam waktu seminggu. Udah turun 10 kilo, gimana nggak efek? Turun berat badan, percaya nggak kalian? Per 2 hari sekali aku timbang berat badanku. Itu turunnya itu bisa 2-3 kilo. Sadar tiba-tiba udah dikasih tahu nih lambungnya, nih lambung kamu. Ini ya yang nampung 3 bungkus nasi padang nih ini nih. Kata gue. Hasil operasi bariatik, berat badan Lisa turun hingga 10 kg dari sebelumnya 107 kg. Lisa menargetkan berat idealnya yang harus dicapai yaitu 50-55 kg. Perbedaan lainnya, Lisa mengaku sudah tidak merasa lapar lagi karena lambung yang dimilikinya saat ini hanya tersisa 15%. Nggak begitu suka timbangan. Nanti kalau udah 50 baru kita nimbang terus. Sekarang udah maksudnya nggak sampai 100 lah, udah di angka 9 gitu. Soal biaya, Lisa mengakui bahwa semua biaya yang dia keluarkan untuk operasi mencapai angka 135 juta rupiah. Dana itu diambilnya dari tabungan pribadinya, sumber dana dari hasil usaha jualan online-nya, dan bukan dari Ridwan Kamil seperti yang pernah dijanjikan. 135-an kali. 135 di luar transport dan lain-lain. Sementara di lain kasus, sempat diisukan jadi selingkuhan Fandi Christian, Andi Anissa akhirnya muncul dan angkat bicara. Andi Anissa yang sempat terpojok disebut pelakor dan pemicu keretakan rumah tangga Fandi dan Dahlia Polan, hingga rumah tangga lawan mainnya Fandi terancam karam usai Dahlia Polan gugat cerai Fandi. Lantas, ada hubungan apa Fandi dan Andi? Benarkah Andi punya hubungan spesial dengan ayah 2 anak itu? Maksudnya kan itu urusan orang ya, jadi ya tapi namanya netizen, kita ngomong apa juga pasti bakal disalahin sih. Di semua pasti dicocok-cocokin, dicocok-logiin apa segala macam gitu. Tapi aku nggak ngambil pusing. Tapi mereka menyangkut pautkan kakak ketika berproject bareng sama Fandi waktu itu mungkin? Pastilah, itu kan hobinya netizen. Yang sekarang aja dicocok-cocokin tuh, yang lagi rame.
Duluan ya. Sekarang mungkin masih berteman atau masih bersahabat dengan Fandi? Udah nggak pernah kontakan, cuma pernah kerja bareng doang. Bahtera rumah tangga Fandi Christian dan Dahlia Polan yang dibina sejak tahun 2015 itu sudah berada di jurang perpisahan. Gugatan Dahlia terhadap suaminya itu masih berlangsung di Pengadilan Agama Badung, Bali. Lantas benarkah karena Fandi kerap tergoda dan main hati dengan lawan main, membuat Dahlia menutup pintu mediasi dengan Fandi dan kekeh pada putusan cerainya? Bahkan saking sakit hatinya, Dahlia sempat meninggalkan anak-anaknya di Jakarta dan pergi ke Bali. Ada beberapa permasalahan yang timbul di awal pernikahan, saya bertahan sampai ke isu-isu kemarin gitu. Jadi ketemu saya juga di 2023 secara resmi untuk konsultasi. Itu sih yang bisa kami sampaikan. Sambil menjalani sidang cerai, Dahlia Polan dan Fandi Christian diketahui sudah berpisah rumah tinggal. Dahlia memutuskan berpisah rumah pada 1 bulan sebelum menggugat cerai Fandi Christian, anaknya tinggal bersamanya. Saat ini anak-anak tinggal bersama Fandi Christian. Sejauh ini komunikasi tentang apa? Apa tentang anak, apa bagaimana? Iya, lebih ke tentang anak sih. Kalau untuk pengasuhan di mana sampai saat ini dan rencana ke depannya seperti tadi saya bilang, Pak Dahlia menginginkan mutual concern dan co-parenting bersama. Ya saya senang bisa ketemu dia. Terus anak-anak gimana Abang? Puji Tuhan anak baik-baik sehat-sehat semuanya. Sekarang masih sama Abang? Masih. Aku yang pergi meninggalkan rumah, jadi sekarang posisinya aku sewa dan menurut aku nggak cukup untuk anak-anak dengan fasilitas mereka yang udah mereka punya di rumah itu saat ini, tapi aku mau berusaha untuk bisa kasih mereka fasilitas yang setidaknya sama di kemudian hari itu sih. Sekarang sih lebih banyaknya video call, jadi aku WhatsAppan sama anak-anak video call, terus kemarin sempat ketemu terakhir tanggal 10, aku ajak anakku yang cewek keluar. Dahlia Polan memutuskan dan berupaya hidup mandiri memenuhi kebutuhan hidupnya setelah menggugat cerai dan tidak mendapatkan nafkah dari suaminya sejak keluar dari rumah. Pamer move on, Dahlia pamer makeover mempercantik diri dengan menjadi brand ambassador sebuah produk kecantikan di sosial media. Benarkah postingan Dahlia itu ingin membuat Fandi menyesal dengan melihat penampilannya saat ini lebih glowing usai cerai dan tak kalah cantik dari wanita yang diduga selingkuhan Fandi? Ku yakin pasti engkau bisa. Emang sih pemirsa, kita semua tahu ya belum putus cerai. Tapi kelihatannya kayaknya emang Dahlia Polan ini udah ready banget hidup sendiri tanpa Fandi. No rujuk-rujuk klub, yang pasti move on kilat gitu ya. Bahkan sekarang tuh waduh the best banget, makeover penampilannya makin cantik. Jadi kayaknya sih sebagai bukti kalau dirinya itu nggak nelangsa tanpa Fandi. Atau jangan-jangan sengaja nih ya bikin yang namanya Fandi itu makin nyesel banget ninggalin dia. Tapi yang pasti kalau ngomongin soal namanya perselingkuhan pemirsa ya, yang satu ini sebagai mantan selingkuhan, Lisa Mariana nggak kalah jor-joran, tampil cantik banget nih ya. Mau bikin deretan para mantannya kayaknya nyesel semua nih pemirsa. Yang jelas sih sesantai itu Lisa menghadapi ancaman jadi narapidana. Malah nih concernnya kepada permaksana sini. Penampilannya dari ujung rambut sampai ujung kaki pemirsa. Bariatrik udah, oplas hidung udah, glowingin wajah juga nggak usah ditanya lagi ya. Lanjutnya ini kira-kira permak apa lagi sih? Permak lepis kali ya teh ya. Selanjutnya, Ayu terancam gagal bebas pemirsa karena nggak sanggup kayaknya nih penuhin syarat damai dari Bunda Ashanti. Nah kira-kira apa syaratnya? Simak sesaat lagi, tetap bersama kami di obrolan seputar selebriti. Mantan karyawan Ashanti, Ayu Khairun Nurisa masih menjalani penahanan di Polres Tangerang Selatan usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penggelapan dana perusahaan. Kemarin kan sudah mediasi, Mas. Ya. Sudah sempat mediasi, ya. Waktu kita di sana itu kan Ashanti kan ngomong ada penggelapan uang senilai 2M.
Itu setelah itu kan kita nggak tahu dia buat itu apa surat pernyataan. Yang mengejutkan, fakta baru diungkap oleh pihak keluarga Ayu bahwa tawaran damai dari Ashanty ternyata sangat memberatkan. Alih-alih damai, keluarga Ayu justru merasa tertekan atas penandatanganan surat terkait kesepakatan damai. Apakah itu? Ashanty itu Membuat surat membuat surat pernyataan. Jadi surat pernyataan itu dibuat sama mereka. Ya tentang pengambilan barang itu. 1 minggu 1 M, terus bulan kedepannya 1 M lagi. Memang bisa, seperti saya orang nggak mampu, suruh mengembalikan uang 2 M sekaligus. Dalam 1 bulan berarti nggak ya? ada cicilan sama sekali. Ashanty bilang dicicil tuh nggak ada ngomong seperti itu, nggak ada. Orang tua Ayu boleh saja membela dan mengklaim bahwa tawaran damai itu tidak masuk akal, namun Ashanty yang kadung sakit hati mengaku jalur hukum jadi langkah pamungkas menyelesaikan masalahnya dengan Ayu. Istri Anang Hermansyah ini juga membantah kalau dirinya tak berempati pada orang tua Ayu. Ashanty justru menegaskan bahwa Ayulah yang memulai membesar-besarkan kasus yang ia buat sendiri hanya untuk menjatuhkan dirinya. Semua proses hukum kan ada proses hukum yang memang dari bulan Mei kan aku udah melaporkan. Aku tidak pernah berpikir tadinya sampai sejauh ini kalau nggak beliau sendiri yang memang membuka aibnya sendiri kan gitu. Bagi aku cara-cara begini tuh cara-cara paling terakhir dan menerima apapun konsekuensinya ya mungkin ini salah satunya. Berani berbuat, siap pula bertanggung jawab. Jika Ayu sudah pasrah karena ketidaksanggupannya mengembalikan uang senilai 2 miliar, Ayu lewat keluarganya masih mengupayakan penangguhan penahanan. Oh, aku belum lihat ya isinya. Ya yang jelas biarkan kuasa hukum aku yang mengawal kasus ini. Setiap orang kan ada kesalahan ya Mas ya, pasti nyesel ada. Penangguhan penahanan juga kita lagi proses. Karena kan dengan alasan kan si Ayu juga mempunyai anak kecil dan juga Ayu juga punya hak hukumnya ya. Ia bahkan mempertanyakan sejumlah barang pribadinya yang belum juga dikembalikan oleh pihak Ashanty. Boleh jadi ini jadi senjata Ayu untuk serang balik Ashanty. Dalam agenda pemeriksaan saksi beberapa waktu lalu, Ayu kembali memperjuangkan terkait hak-haknya sebagai karyawan Ashanty. Yang jelas kita bahas tentang tenaga kerjaan. Ini belum ada komunikasi dan juga barang-barang yang diambil sama mereka belum juga dikembalikan hingga saat ini ya Bu ya. Pemirsa, aku tuh tahu banget ya hatinya Bunda Ashanty itu seperti apa. Yang pasti sih Bunda itu kita tahu nih, kasihan banget sama orang tua dari Mbak Ayu. Tapi ya mau gimana lagi pemirsa, ini adalah caranya Bunda Ashanty bikin kapok Ayu yang udah nilep uangnya bukan 1 juta 2 juta, tapi 2 miliar rupiah. Apalagi kira-kira nih Ayu bisa nggak ya gantiin 2 miliar itu dalam kurun waktu 2 minggu. Aduh. Pusing banget pasti carinya, orang tuanya Mbak Ayu juga bingung. Nyari uangnya kemana 2 miliar ini dalam 2 minggu? Dari mana uangnya? Dari mana? Ada meja nggak pengen ku gebrak-gebrak? Oke pemirsa, pastikan terus saksikan obrolan seputar selebriti ya. Dari Senin sampai dengan Jumat jam 7:30 pagi. Saatnya sekarang aku Robi Purba pamit and have a nice day. Dadah!